Hai semuanya, balik lagi bersama DSP AC Mobil Service. Kerusakan AC mobil kali ini guys, kita bakal bahas modifikasi termistor pada mobil Corolla yang kompresornya gak mau cut off. Selain itu, gue juga punya trik gak kalah seru nih, yaitu cara buka evaporator Avanza Veloz tanpa bongkar dashboard. Selain dua itu, masih ada beberapa trik yang dijamin bakalan menarik. Nah, penasaran kan kerusakan lengkapnya kayak gimana? Ya udah, siapin diri kalian dan simak videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kasih like dan subscribe-nya dulu ya, serta kritik dan saran agar kita semangat lagi bikin videonya. Kerusakan AC mobil Corolla ini, kompresornya nggak mau cut off atau mutar terus. Ya, sebagai contohnya aja, kalau kita kerja 24 jam full tanpa istirahat, pastinya akan cepat koit juga kan? Nah, sebaliknya juga, jika kompresor mutar terus tanpa jeda, akan cepat koit juga kan? Berhubung termistor bawaannya sudah rusak atau tidak bisa diperbaiki lagi, jadi kita pakai termistor yang biasa saja. Ada kok yang jual banyak. Untuk cara pasang termistornya harus dikasih relay ya, 12 volt. Oke. Untuk kalian yang nggak tahu termistor sebuah kata singkatan dari terminal resistor, berfungsi sebagai sensor suhu dan temperatur yang ada pada evaporator dari AC mobil. Dengan posisi yang menempel pada evaporator itu semakin mempermudah terminal resistor ini dalam bekerja. Buka baut sampingnya, terus lanjut ke sasis. Nah, yang baut ini kita bengkokin, tarik ke bawah pakai besi. Nah, itu untuk cara yang kalau tidak buka dashboard. Jadi menurut kalian gimana? Bagus merusak atau buka dashboard? Kemarin kan ada yang bilang di kolom komentar, katanya bisa tanpa buka dashboard. Oke, kita udah jelaskan kan. Ini emang harus buka dashboard ya. Selain itu di bawah 2010 itu bisa tanpa buka dashboard. Dan ini kita buka semuanya karena ini sekalian di salon. Jadi dibersihkan semuanya. AC mobil Honda CR-V tahun 2005 ini tidak dingin hanya keluar angin saja, yang disebabkan dari magnet plat atau spool yang rusak. Dan untuk cara bongkarnya harus buang freon dulu ya, dikarenakan tempatnya sempit banget. Dan pas kebetulan mau buka pulinya, malah trackernya dipinjam kawan. Ya udah, kita akalinya dengan harus diketok pakai palu. Untuk buka centerpiece nya ini biasalah perlu diketok sedikit ya, karena baru pernah buka juga, ini lama kan. Kita buka dan ini ada o-ringnya ya di dalamnya. Nah, buka lagi spinya. Untuk cara bukanya ini pakai tang yang agak buka ya. Oke, nah ini kita mau buka pulinya. Berhubung trackernya lagi pinjam sama kawan. Oke, kita untuk cara ketoknya ini harus pegang ya, harus seimbang. Ini tidak dianjurkan ya untuk kawan-kawan bengkel, karena kalau di bengkel pasti ada tracker atau apa alat-alat lain. Ini kan untuk perorangan bisa juga kan, nggak mungkin juga mau buka puli harus beli tracker apa kan, itu jatuhnya akan lebih mahal kan. Nah, untuk pegang ininya kan kanan kiri harus seimbang ya, untuk antisipasi silinder headnya biar nggak pecah atau pada umumnya yang disebut kepala kompresor. Nah, udah terbuka, cukuplah mudah kan. Bisa itu kawan-kawan di situ praktekin sendiri di rumah, tapi dengan catatan ini freon harus dibuang dulu ya. Syukur-syukur ada alat sedot freon kan, buang biaya juga, bisa diisikan kembali. Dan ini fullnya. Untuk cara ngecek full yang masih bagus atau udah short atau udah apa, kemarin kita udah upload juga ya, tinggal simak aja videonya. Sebagai contoh, silinder headnya jika aus dipasang saja magnet klatnya itu, dipastikan itu 1 bulan, 1 minggu, 3 hari AC bakal nggak dingin lagi, hanya keluar angin saja. Nah, ini kita yang ganti garansi ya, ini 12 volt second. Oke, original punya, jangan tengok barangnya jelek ya, yang penting kualitasnya, karena kita udah kenyang juga dengan barang-barang yang KW. Oke, tinggal lanjut pasang. Harus dipastikan ya jangan goyang saat pemasangannya. Dan spinnya juga jangan lupa. Lanjut ke pulinya.
Nah ini kan ketat kan, kalau longgar dia dipastikan kepala kompresornya itu aus. Pakai kunci atasnya itu ketok sedikit, ngentoknya diusahakan jangan pakai tenaga limbah ya bro. Harus diputar juga, ada suara gesekan atau apa, biar dipastikan nggak dua kali kerja. Tinggal spipulinya pasang. Oke. Terakhir ke centerpiece atau yang sering dibilang piringan. Dan ini biar o-ringnya nggak jatuh saat pemasangan, kita kasih obeng dulu ya. Nah ini o-ringnya. Jika AC kadang bunyi gesekan itu disebabkan bisa dari o-ringnya yang terlalu besar atau dia terlalu tipis, harus dicek juga ya. Oke, nah ini harus diputar, nggak ikut mutar kan centerpiece-nya. Nah jika udah dipastikan aman, baru dibaut. Gimana? Tulis komentar ya di bawah. Dan untuk cara pasangnya, kemarin kita kan pernah juga itu yang upload full, dari yang servis, yang sebelah dingin, sebelah panas. Dan ini mobil servis tahun 2005 kalau nggak salah ya, warna hitam. Dan sekarang udah dingin, normal kembali, siap buat bawa anak-anak SMP, bukan SMA ya. Biasa mas bro, bercanda mas bro. Oke lanjut ya, ini kita cek. Nah udah dingin, jangan tengok tangannya ya, karena orang bengkel kan tangannya hitam. Beda sama orang salon, kalau orang salon kan rapi-rapi dia. Oke, udah normal kembali. Yuk kita OTW dalam kabin, kita setting-setting dulu, mana tahu ada yang belum cocok. Kita tengok kisi-kisinya, bagian kanan bagian kiri udah normal semuanya. Biasanya kalau yang sebelah kanan dingin, sebelah kiri panas atau sebaliknya, itu servonya yang rusak atau pembagian anginnya itu error. Kadang ada yang bisa diperbaiki dan ada juga yang harus ganti. Nah sekarang kompresornya sudah shut off kan, berarti normal. Nah ini udah berputar lagi centerpiece-nya. Saat dia mati centerpiece-nya itu harus nggak ada bunyi gesekan atau bunyi apapun itu ya, harus dipastikan, karena jika dipasang dipastikan lagi itu 3 bulan atau berapa bulan sefullnya akan terbakar lagi. Nah itu mau tanggung jawab siapa coba? Bosan kan bola-balik ke bengkel terus. Kita pegang pipanya ya, ini udah dipastikan dingin ya, dan nggak boleh beku. Jika ada yang beku di pipa 58 itu ada kerusakan-kerusakan lainnya lagi ya, karena kerusakan AC itu pernak-pernik dan banyak. Ini bukan cuma soal freon atau kompresor rusak dan lain-lain. Awalnya AC mobil Avanza ini nggak dingin, hanya keluar angin saja. Kerusakan disebabkan dari evaporator bagian depan yang bocor. Setelah diganti evaporator dengan yang baru, 3 hari kemudian AC nggak dingin lagi. Kerusakan dari magnet klats dan silinder headnya pun diganti juga. Dan untuk cara pasang balik kompresornya kan harus ada sedikit triknya juga dong. Kalau masangnya asal-asalan dipastikan itu 1 hari, 2 hari, 1 bulan freon akan habis, diakibatkan dari packing kompresor itu sendiri yang terbuka, karena saat pemasangan itu yang baut 12 tidak sesuai, dia harus pelan-pelan dulu baru ketat, jangan langsung ketat semuanya. Kalau langsung ketat semuanya dipastikan packing di dalam kompresor itu akan terbuka dan mengakibatkan kebocoran. Nah kalau udah bocor berarti kan freon kurang kan, ya dipastikan AC mobil tidak dingin lagi dan hanya keluar angin saja. Oke, singkat cerita, setelah semuanya kita jelaskan sama si bapaknya, sekarang nunggu beberapa hari mobil balik lagi, kita perbaiki. Sedangkan yang di belakang ini kok aneh juga ya, kenapa ya kok dipotong bagian selang setengah sama selang 58 nya, padahal kan itu masih bisa dilas.
Jangan langsung memvonis kalau bocor ya ganti baru semuanya, karena beli evaporatornya pun ada juga kan, pun barangnya nggak mahal-mahal amat juga. Dengan cara kita pasang kompresor, kita biarkan aja dulu, nunggu beberapa hari biar si bapaknya pasti. Ntar kita cuci-cuci servis kalau udah diukur selangnya, karena ini yang lamanya udah dipotong, jadi belakang nggak mungkin dingin ya. Karena kita sempat juga suruh nengok AC belakangnya kok nggak dingin sama sekali, hanya keluar angin saja. Setelah kita cek ternyata selangnya sudah dipotong, dan awal mulanya katanya belakangnya bocor tapi nggak dibongkar, itu harus langsung potong, katanya langsung ganti satu set. Itu kan mahal kali kalau udah ganti satu box, ini sekitar berapa juta itu nggak tahu ya, bisa searching di Google itu berapa harganya. Oke, kita cek bocor dengan dilas, dan yang bocor yang tadi itu kan kita las jadi. Nah, untuk yang berikutnya mungkin akan pemasangan baliknya ya, karena ini kalau mau pasang balik harus ngukur di mobil ya. Nunggu beberapa hari, mungkin bapaknya lagi sibuk, kita pun minta juga sama bapaknya kalau waktunya santai baru singgah ke bengkel, biar nggak kerasa gerusuk kerjanya, biar pasti. Ya mungkin di video-video berikutnya akan kita upload ini ya, yang Avanza setelah selangnya dipotong itu, karena langsung memvonis dia bocor. Seharusnya nggak boleh kayak gitu juga ya bro. Kita tengok juga kan, kantong-kantong orang kan itu beda-beda, ada yang beruang, ada yang pas-pasan, apalagi masa-masa baru new normal kan. Kita ada juga freon Carlton SSB R22. Sedikit cerita aja ya, ini setiap paginya baterainya selalu tekor. Kita tengok, dipastikan ini kerusakannya dari dinamo cas itu sendiri yang udah kurang bagus, mungkin pengecasannya. Kita bongkar dulu apa yang bermasalah ya. Kalau nggak mau ribet sih harus ganti satu set baru kan, bisa mudah, nggak tanpa ribet-ribet lagi. Nah, kita tengok juga bagian spoolnya atau apa masih bagus, sehingga ini karbonnya pun masih oke juga. Dan bagian yang paling sering kali rusak ini di bagian rumah silikonnya ya, yang terbakar. Bisa tengok sendiri nih, itu terbakar semua, dan gulungannya atau spool kita ganti juga. Nah, ini kan terbakar nampak ya, dan ini spoolnya kita ganti ya. Oke, tinggal kita pasang balik. Dan untuk cara mengetahuinya ini ngecas atau tidaknya ada juga kok. Kita lanjut tes pen dulu ya. Ini apinya masuk. Oke, dipastikan nggak ada kabel-kabel yang putus. Kita isolasi aja dulu biar rapi. Nah, ini ya, ini contoh dinamo cas yang ngecas ini seperti ini. Dia pasti akan lengket. Kalau dipastikan nggak lengket kayak gini pakai kunci atau pakai apa, dipastikan itu nggak bagus ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.